Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UKM Pers dimanapun berada, kembali lagi di podcast kami, podcast Ruang Mahasiswa, Ruang Diskusi, dan Ruang Inspirasi. Kali ini kita akan membicarakan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan dalam waktu dekat ini. Insya Allah dilaksanakan dalam minggu ini, yaitu Maurinta, masa orientasi dan ta'aruf mahasiswa baru di tahun 2025. Bagaimana sih masa orientasi mahasiswa di UNU Pasuruan ini? Kita akan berbincang langsung dengan seksi acara Panitia Maurinta tahun 2025 kali ini. Sekarang di samping saya ada Kak Syukron. Assalamualaikum Kak Syukron. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana persiapan Maurintanya? Ya, alhamdulillah ini sudah sampai H-1 ya, karena sudah besok ya. Teman-teman sudah mulai mempersiapkannya. Mulai dari 1 minggu kemarin memang persiapan full gitu. Persiapan full. Jadi tenaga yang dikeluarkan juga harus full. Yes, ya. Kebetulan sekarang Maurinta temanya ini mengangkat tentang apa? Untuk Maurinta tahun ini kita mengangkat tema, jadi kita mengangkat tema Nexus 2025, yakni itu Navigating the Future, Within the Nation gitu. Jadi artinya itu apa ya? Jadi menavigasi masa depan dan merajut bangsa begitu. Jadi memang kita berusaha untuk mengarahkan mahasiswa itu ketika masuk ke kampus UNU Pasuruan ini, itu mereka itu bayangannya itu adalah kampus UNU Pasuruan ini sebagai arah gitu, arah masa depan mereka begitu. Ketika mereka baru menginjakkan kaki di kampus UNU Pasuruan ini gitu. Jadi memang tema yang diangkat sangat berkaitan dengan fenomena-fenomena dan generasi-generasi mahasiswa saat ini. Iya, ya. Benar, betul sekali. Untuk persiapannya kalau H-1 ini seperti apa? Apakah nanti jadwalnya itu seperti apa? Hari pertama. Jadi memang begini ya, untuk Maurinta ini kan ini terdiri dari 3 hari, tapi 1 harinya itu pra, dan alhamdulillah kemarin sudah hari Senin kemarin itu sudah berjalan kegiatan pra Maurintanya. Ya secara offline pastinya. Jadi kemarin kita mendatangkan seluruh mahasiswa untuk masuk ke kampus ini. Nah, untuk besok itu baru pembukaan begitu. Jadi untuk hari ini sih pastinya persiapannya kita ada geladi kotor dan geladi bersih pastinya ya. Kalau untuk besok itu diawali untuk apel pembukaan begitu. Dibuat apel dengan kita memang bekerja sama dengan masing-masing ormawa yang ada seperti HMP dengan UKM begitu. Nah, setelah itu nanti setelah apel, jadi memang fokus kita di sini kan kami dari panitia juga di sini untuk bekerja sama memperlihatkan ya, maksudnya mempromosikan juga bahwasannya di kampus itu ada berbagai macam organisasi ini, ada dari prodinya, kemudian dari berbagai unit kegiatan mahasiswa begitu. Jadi itu ditampilkan di apel itu, rencananya ada parade bendera besok itu. Nah, setelah apel baru besok untuk hari pertama memang kita fokuskan di materi-materi gitu. Jadi untuk besok ini seremonial akan ada pertunjukan yang spektakuler untuk maba-maba di tahun 2025. Nah, untuk ospek sendiri atau Maurinta sendiri ini, itu pesertanya apakah pure dari mahasiswa baru semua atau bagaimana? Ya, kalau target peserta kan yang namanya masa orientasi dan ta'aruf mahasiswa ya, itu dari mahasiswa baru tentunya. Tetapi memang karena di kampus kita ini Maurinta itu adalah sebuah kewajiban ya di situ. Ibaratnya kalau mau jadi mahasiswa baru, jadi harus ya Maurinta dulu begitu kan ya. Ada beberapa mahasiswa dari angkatan tahun kemarin, angkatan 2024 itu yang belum Maurinta, diikutkan Maurinta. Karena kemarin mereka itu ada yang baru masuk setelah Maurinta, begitu ada. Sehingga harus ikut Maurinta di tahun ini. Jadi selain mahasiswa baru juga ada beberapa mahasiswa yang dari angkatan sebelumnya. Angkatan sebelumnya yang belum mengikuti giat Maurinta, dia diwajibkan mengikuti giat Maurinta tahun ini. Oke, benar. Seperti itu. Untuk peserta atau mahasiswa baru yang sekarang ini kira-kira ada berapa jumlahnya? Kalau kemarin itu sebenarnya ketika di pertengahan
Agustus kemarin ya, ketika kita persiapan itu informasi terakhir itu 350. Iya. Tetapi ternyata setelah kemarin itu ada yang mendaftar lagi kemarin di gelombang terakhir itu, sehingga kemarin itu update data kemarin ya, ketika kami rapat panitia itu kemarin ada 379 mahasiswa. Jadi bertambah ya. Iya, bertambah alhamdulillah. Mereka mengikuti Maurintah mulai besok ya. Iya. Tetap sama-sama semuanya mengikuti walaupun mahasiswanya baru masuk. Ya. Iya. Nah, untuk ini nih pasti yang sering ditanyakan oleh maba-maba atau mahasiswa baru Unmu Pasuruan, kalau mereka ada kendala untuk hadir itu Iya. bagaimana panitia menyikapinya atau prosedurnya gimana? Iya. dari panitia? Ya, memang begini ya. Kadang itu memang mahasiswa baru itu kan ya ada yang sebelum kuliah itu kerja atau begitu kan ya, sehingga ada beberapa hambatan lah untuk mengikuti. Tapi memang ya seperti yang saya katakan tadi ya, memang Maurintah ini kan wajib ya untuk diikuti untuk mahasiswa baru. Jadi memang ketika itu kendalanya adalah kerja ataupun yang lainnya, selama itu bisa diminta izin cuti ya, nanti akan disediakan surat, nanti bisa menghubungi kami dari si acara, atau kan sudah dibagi kelompok ya, itu nanti bisa menghubungi masing-masing pendamping kelompok. Nanti pendamping kelompok akan komunikasi ke kami si acara. Jadi memang komunikasinya pendamping kelompok ke si acara, setelah itu baru kami akan mengkomunikasikan ke bagian kesekretariatan terkait surat. Tetapi memang ada beberapa mahasiswa kemarin itu yang kalau memang itu maksudnya memang benar-benar tidak bisa mengikuti Maurintah, maka kita tawarkan begini, memang karena Maurintah itu wajib, kalau memang nggak bisa mengikuti tahun ini ya tahun depan harus ikut gitu kan. Jadi mereka itu akan menjadi sebuah pertimbangan gitu kan. Kalau sekarang kan masih seangkatan ya, sama-sama mahasiswa baru. Kalau tahun depan ya itu tadi dengan adik tingkatnya begitu. Iya. Jadi mahasiswa baru yang tidak mengikuti Maurintah walaupun izin ini, walaupun izin tahun depan harus mengikuti lagi. Ya, kalau tidak mengikuti penuh gitu ya. Kalau nggak mengikuti. Ya, tapi maksudnya izin itu izin ke pihak, misal kerja, kami nanti dibuatkan surat izin dari panitia untuk izin cuti di kerjanya begitu. Sehingga kan bisa ikut Maurintah kan, seperti itu. Oke. Kalau memang tidak bisa mengikuti Maurintah selama 3 hari full itu ya nanti harus ikut ikut ya. Maurintah Mohon maaf 2 hari full ya, misal di besok, karena kan kemarin gue pernah kan ya, kalau Maurintah kalau 2 hari ke depannya tidak bisa ikut ya harus mengikuti di tahun lagi gitu. Dan itu mohon maaf, nanti kalau mahasiswa baru yang saat ini tidak mengikuti Maurintah di tahun depan apakah mereka itu bayar lagi? Nah, kalau terkait dengan itu, kalau kemarin kalau urusan pembayaran kan memang itu urusannya ke kampus ya, kemarin ketika kami rapat panitia mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak SC juga ya. Nah, itu memang urusan pembayaran itu ke pihak kampus. Tapi yang jelas ketika mereka sudah registrasi ya di tahun yang saat ini, nah itu baru mereka kan ya di registrasi itu sudah ada data pembayarannya itu kan ya, pembayaran Maurintah kan ya. Tapi karena memang seperti yang kemarin itu ada kan yang baru masuk kuliah itu di pertengahan bulan Oktober angkatan 2024 kemarin, otomatis mereka kan masih nggak ikut registrasi kan ya, maka di tahun ini ya ketika ikut Maurintah di tahun ini ya mereka harus bayar gitu. Bahkan kemarin si acara memang dimintai data angkatan yang 2024 itu siapa saja yang diikutkan Maurintah di 2025 ini. Seperti itu ya. Jadi si acara menerima nama-nama saja untuk masalah administrasi dan lain sebagainya itu ya urusannya kampus ya. Nah, untuk Maurintah sendiri, kalau Kak Sukron ini menilai Maurintah itu sepenting apa sih untuk mahasiswa baru? Sangat penting sekali ya menurut saya ya. Ya, Maurintah itu sangat penting ya, ibaratnya begini ya. Sama halnya ketika kita mau kan, kalau saya mahasiswa itu sangat berbeda sekali ya. Kalau maha itu kita sudah ada gelar mahanya begitu kan ya. Jadi ketika kita ibaratnya kita itu yang sekolah 12 tahun ya, kita yang kita dijuluki sebagai siswa 12 tahun atau ikut TK ya atau RA kan 12 tahun lebih lah. Kemudian setelah itu menjadi mahasiswa itu kita bukan hanya mindset yang dirubah di sini ya,
tetapi juga cara berperilaku kita, cara bersikap kita begitu. Jadi Maurenta ini memang penting karena memang kita untuk merubah mindset itu tadi, dikenalkan dunia mahasiswa itu seperti apa. Kalau saya yang pasti itu sih begini sih, kalau siswa itu kan kita hanya kita kalau siswa itu kan nunggu disuruh guru kan ya, guru maksudnya guru nanti yang kalau waktu jam pelajaran ini gurunya yang akan menyebut siswanya ya kan, ngobrol-ngobrol siswa gitu kan ya. Tetapi kalau mahasiswa ya mahasiswa yang butuh terkait dengan mata kuliah nih, apa yang diajarkan di kampus gitu kan ya. Jadi kita bagaimana kita bersikap ke pihak-pihak kampus untuk menghubungi dosen seperti itu kan sangat berbeda sekali ketika kita menjadi siswa kan begitu kan ya. Bahkan kan ada tata cara sendiri untuk etika kita menghubungi dosen seperti itu, dan cara kita untuk bagaimana kita memanajemen waktu, apalagi nanti juga di dunia kampus ada berbagai macam organisasi-organisasi begitu kan ya. Jadi memang sangat-sangat penting lah Maurenta ini sebagai masa orientasi atau pengenalan itu kan, karena judulnya itu kan memang orientasi dan ta'aruf mahasiswa baru. Jadi kita dikenalkan itu ke bagaimana cara kita untuk menjadi mahasiswa baru gitu. Jadi ini sangat penting ya untuk mahasiswa baru agar mengenal kampusnya sendiri. Kan aneh ya kalau mahasiswa kuliah di UNU tapi nggak mengenal. Nah, iya benar. Makanya Maurenta ini sangat penting bagi mahasiswa baru untuk diikuti. Iya, bekal untuk 4 tahun ke depannya pastinya ya. Pastinya. Nah, ngomong-ngomong masalah Maurenta ospek nih, kalau kita dulu kan pasti ada membawa alat-alat aneh atau ada juga nggak? Ada pastinya ya, ada ya. Karena memang alat-alat itu nanti di samping itu juga menunjuk kekreatifan kita sebagai mahasiswa baru, juga itu nanti bisa menjadi memeriahkan suasana kegiatan gitu kan. Kan memang itu di setiap kegiatan ospek-ospek atau masa orientasi kan ada gitu. Kalau di kampus ini kan memang ada beberapa sih untuk hari pertama dan hari kedua ya, karena pelaksanaannya Rabu dan Kamis ini ya. Untuk hari Rabu itu pastinya besok itu teman-teman mahasiswa itu disuruh seperti membawa barang-barang, tapi itu dalam bentuk clue memang ya. Ada clue ya, ada beberapa clue kemarin itu seperti harus membawa lemak emas, kemudian ada planet Saturnus juga begitu ya. Jadi memang yang aneh-aneh seperti itulah agar mahasiswa itu juga berusaha mencari begitu kan ya barangnya seperti apa begitu. Kemudian selain itu juga terkait dengan pakaian juga, ID card mereka harus buat sendiri dari kertas buffalo kemarin itu, harus sekreatif mungkin wes gitu. Kemudian ada juga membuat topi kemarin itu. Selain itu juga ada barang-barang yang dibuat berkelompok. Jadi satu kelompok harus membawa. Seperti besok itu memang itu untuk perkelompok harus membawa bibit buah. Tapi bibit buahnya harus yang tinggi sekiranya ini gitu. Jadi itu ada beberapa barang memang yang harus mereka, dan masih banyak lagi pastinya. Barang-barang pastinya mereka membawa ya, dan itu berbentuk clue dan harus dibawa ya, wajib dibawa. Iya, nanti ada konsekuensinya kalau tidak membawa ya. Iya. Untuk dress code-nya juga ditentukan panitia ya. Iya, ada. Hari Rabu besok kira-kira. Dress code untuk hari Rabu besok karena hari pertama itu memakai hitam putih besok. Ya, hitam putih. Untuk yang hari Kamis itu memakai kaos Maurenta. Memakai kaos Maurenta. Iya. Nah, dalam Maurenta ini satu hari itu kira-kira berapa lama masa kegiatannya? Oh, kegiatannya berbeda-beda ya. Kalau kemarin hari pra itu cukup setengah hari, jadi sampai jam 11.50 kemarin itu sudah selesai. Sebenarnya 11.30, kemudian agak molor sedikit 11.50. Kalau besok itu sampai sore, karena memang karena ada 4 materi. Jadi 2 materi sebelum zuhur dan 2 materi setelah zuhur gitu besok. Perkiraan kemarin itu besok itu sampai setengah lima sore. Tuh hari kedua itu malam pastinya, sampai malam. Karena untuk hari kedua kita fokuskan ke penampilan dan pengenalan. Nah, ini ada yang berbeda ya di Maurenta tahun ini ya. Kalau memang ini arahan juga dari pimpinan kemarin, selama ini di kampus kita itu kan masih belum mengenal, masih asing lah terdengar kaitannya dengan istilah fakultas-fakultas, karena memang kalau mulai dari dulu kan kita mesti yang paling sering itu istilahnya prodi begitu kan ya. Bahkan ada beberapa mahasiswa itu yang nggak tahu aku fakultas apa sih gitu kan ya. Jadi di hari kedua itu nanti pagi
itu langsung ada yang namanya fakultas gathering nanti. Fakultas gathering itu nanti ibaratnya mau rintanya per fakultas. Jadi kami dari panitia memang menyerahkan ke fakultas-fakultas di situ. Di hari kedua nanti pagi itu mulai jam 8 sampai jam 12 itu. Apa saja rangkaiannya di situ nanti ya kami memang serahkan kepada HMP karena memang di sini kan masih belum ada BEM fakultas kan. Jadi dihandle oleh HMP per fakultas agar mereka komunikasi dengan dekan-dekan dan kaprodinya. Ada 3 fakultas di sini yang dan ada Fakultas Ilmu Pendidikan, kemudian Fakultas Teknik dan Filkom, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan ada prodi PAI dan Perbankan Syariah. Untuk PAI dan Perbankan Syariah memang di sini masih belum mau masuk ke fakultas karena itu kan dulu masih di stage-nya begitu. Tapi untuk Maurenta kali ini memang kita sudah jadi satu untuk UNU begitu. Jadi judulnya itu kita Maurenta UNU. Kalau kemarin kan Maurenta UNU Stais gitu kan. Ini Maurenta UNU begitu. Setelah itu nanti ada UKM Expo, pengenalan UKM, dan malam nanti ada final chapter nanti. Diisi langsung oleh BEM dan DBM nanti. Di hari Kamis. Iya, hari Kamis sore itu. Malam sampai malam kan? Ya, malamnya nanti ada gebiar sholawat dan penutup. Gebiar sholawat juga. Ya. Nah, untuk di hari Rabunya itu kira-kira apa saja materi yang akan didapatkan oleh mahasiswa baru? Oke, jadi kan ada 4 materi ya. Jadi untuk materi pertama itu ada wawasan kebangsaan. Ya. Kemudian yang kedua nanti ada sistem pendidikan tinggi di UNU Pasuruan. Nah, di sana pasti kita dijelaskan kaitannya, dikenalkan lah ya terkait perguruan tinggi itu apa, kemudian ada apa saja yang di dalamnya. Kan mahasiswa baru itu asing kan ya dengan istilah prodi, fakultas ataupun yang lainnya lah, dekan atau kaprodi ya. Kemudian nanti juga di sini ada itu citra diri mahasiswa NU karena kampus kita kan Nahdlatul Ulama ya. Jadi ada citra diri mahasiswa NU. Nanti ini diisi langsung oleh PCNU sendiri gitu. Kemudian selanjutnya ada itu perlindungan kekerasan pada perguruan tinggi gitu. Jadi materi-materi yang memang berkaitan dengan mahasiswa baru yang akan mereka jalani selama di kampus ya. Oke. Terus kalau dari panitia sendiri nih, tadi kan ada sedikit dobrakan yang katanya berbeda dari tahun kemarin. Nah, kalau untuk dobrakan yang lain, mungkin kalau untuk pengenalan dosen atau pengenalan tenaga-tenaga di kampus, apakah ada untuk pengenalan? Ya, kalau untuk pengenalan dosen dan pihak-pihak kampus itu sih memang ada di itu. Beberapa ya di fakultas catering itu salah satunya ya. Salah satunya di situ karena fakultas catering itu nanti komunikasinya langsung nanti seperti di FIP itu diisi langsung nanti oleh dekan-dekan dan kaprodi-kaprodinya gitu. Kemudian tapi kemarin itu memang ada beberapa ya seperti kayak kemarin itu perbankan syariah ya yang ada memang setiap tahun ada program sendiri, ada kuliah perdana di sana, ada kuliah perdana setiap. Jadi selesai Maurenta di hari Jumatnya kalau nggak salah ya itu nanti mereka mengadakan kuliah perdana sendiri begitu. Begitu sih. Juga di materi keempat itu untuk perlindungan kekerasan pada perguruan tinggi itu nanti diisi langsung oleh Satgas PPKPT dari kampus. Jadi kan dari pihak kampusnya sendiri begitu yang mengisi. Gitu sih memang di beberapa titik memang ada pihak-pihak kampus sendiri yang akan. Nah, untuk mahasiswa barunya sendiri nanti mereka itu hadir kan pasti ada absensinya ya. Itu gimana panitia menyiapkan sistem presensi untuk mahasiswa baru? Nah, sistem presensinya ini memang berbeda-beda ya. Kalau kemarin ketika Pramaurenta itu memang karena mahasiswa itu kan dari awal kan ya memang navigating the future kan ya. Jadi memang untuk menavigasi ke masa depan gitu kan ya. Jadi arahnya itu kemarin itu mahasiswa baru disambut diarahkan ke masing-masing prodi. Ada Kompas Kampus namanya kemarin itu. Nah, untuk presensinya kemarin dipegang oleh prodi masing-masing begitu memang. Untuk besok itu karena sudah dibagi per kelompok ya. Jadi presensinya itu per kelompok ada. Ya secara langsung secara manual besok itu. Mahasiswa baru selama acara nanti peserta Maurenta pastinya mereka kan masih mahasiswa baru yang belum mengenal kampus UNU Pasuruan. Apakah ada peraturan-peraturan khusus dari panitia untuk mereka selama ada di lingkungan kampus?
Ada ya, ada besok ada tata tertib ya, Ada. tata tertib besok dibacakan langsung ya ketika kegiatan. Langsung Iya, besok. dibacakan ketika Iya, pembukaan. iya ketika pembukaan setelah apel masuk itu nanti akan ada tata tertib Maurintah pastinya dari si acara nanti akan membaca. Gitu. Terus di Maurintah kali ini saya dengar-dengar akan ada bakti sosial ke masyarakat. Itu apakah akan ada? Apa memang ada untuk agenda tahun ini? Iya, ada. Jadi kan memang dari barang bawaan peserta itu ada beberapa barang bawaan ya yang harus dibawa. Itu nanti barang-barangnya itu kita buat untuk bakti sosial nanti. Jadi memang bukan untuk panitia ya, bukan untuk panitia saja ya, tapi memang kita sumbangkan memang ke pihak ke bakti sosial gitu beberapa barang bawaan. Jadi nanti juga ada sesi bakti sosial ke masyarakat sekitar dari barang-barang bawaan yang Iya. dibawa oleh panitia apa namanya? Peserta ya, tapi itu yang bakti sosial panitia saja gitu nanti. Nah, untuk kegiatan Maurintah tahun 2025 ini kira-kira panitia melibatkan institusi mana aja nih? Iya. Jadi untuk panitia kemarin itu memang kan opreknya ya, open recruitment dari panitia itu memang dibuka sendiri oleh Akmal kemarin ya. Jadi yang menyeleksi itu pihak kampus Akmal di bawah Warek 3 kemarin. Jadi itu dari pertama itu kemarin dari masing-masing dari mahasiswa ya dengan ketentuan dari masing-masing HMP dari Ormawa lah ya nanti. Karena ada beberapa syarat kemarin itu seperti harus menjadi pengurus HMP ketika mereka dibuktikan dengan SK ketika menjadi panitia begitu. Kemudian di SC juga pengurus harian HMP begitu. Dan kalau pendamping kemarin sih memang dibebaskan untuk angkatan 24. Maksudnya dibebaskan bukan dari pengurus HMP ya. Maksudnya syaratnya pengurus angkatan 24 itu memang maksudnya bebas itu memang bukan dari pengurus Ormawa. Ya, gitu. Ya, dan ada beberapa syarat lain. Selain melibatkan Ormawa dan organisasi-organisasi di kampus. Iya, begitu. Kepanitiaan. Iya. Nah, dari acara Maurintah ini nanti apakah ada follow up atau tindak lanjut untuk peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini? Kan pastinya di kegiatan ini ada pelatihan, tadinya materi-materi gitu. Nah, nanti tuh bagaimana mereka itu mengembangkan dan menindaklanjuti materi yang telah mereka terima. Okay. Jadi memang untuk kalau di untuk di Maurintah ini kan memang kita tahap awal ini mengenalkan kampus begitu kan ya, mengenalkan kampus. Nah untuk tindak lanjutnya sih nanti memang setelah Maurintah itu masing-masing prodi itu akan mengadakan osjur ya, orientasi jurusan masing-masing dengan istilah yang berbeda-beda nanti wes itu. Jadi setelah dikenalkan di kampus, kemudian di dalam Maurintah juga ada fakultas catering itu, pengenalan fakultas. Setelah itu juga tindak lanjutnya mereka dikawal terus, akan dikenalkan oleh prodinya masing-masing, di HMP-nya masing-masing. Jadi nanti diserahkan ke ya. Masing-masing. Juga selain itu nanti juga akan mendapatkan sertifikat juga dari Maurintah. Ya. Nah, kira-kira dari panitia acara nih, khususnya si acara, apa sih harapan yang diharapkan pastinya dari kegiatan Maurintah 2025 ini? Ya, kalau si acara memang sih, kalau kami ya dari panitia terutama si acara, kita kan memang yang ada di forum ya, harapannya sih kita saling bisa bekerja sama ya, saling membantu begitu. Terutama memang pertama itu dari segi kemoloran ya yang sering terjadi ya, jadi bisa saling membantu, saling bekerja sama demi suksesnya kegiatan Maurintah ini begitu. Karena memang kita berusaha untuk memperkenalkan, panitia juga kita berusaha seoptimal mungkin, jadi peserta juga harus sama-sama mengimbangi lah gitu, sehingga mahasiswa baru di Unu Pasuruan ini kembali ke temanya tadi ya, terwujudlah ya, bagaimana terwujudlah mahasiswa baru yang itu tadi di temanya itu untuk target dan capaian di temanya ya, untuk navigating the future, artinya kita untuk mengarahkan mahasiswa ini ke masa depannya. Kita bisa untuk mengarahkan ya mahasiswa itu bahwasannya melalui kampus Unu Pasuruan itu bisa menavigasikan mahasiswa-mahasiswa ini ke arah masa depannya selama 4 tahun ini. Kemudian juga weaving the nation ya, untuk merajut bangsa begitu. Jadi memang benar-benar berguna demi kemajuan peradaban bangsa, begitulah ya. Keren sekali tahun 2025 kali ini ya.
Maba-maba 2025 Unur Pasuruan pastinya penasaran kan? Makanya ikuti terus Maurintanya, jangan sampai nggak hadir. Ikuti terus kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh panitia di kampus tercinta Unur Pasuruan ini. Iya. Ada jargonnya nggak? Mas? Ada pastinya ya. Maurintah kali Jadi memang, oh ya lupa ya tadi ya. Karena memang untuk Maurintah kali ini, setiap Maurintah itu kan ada nama angkatannya ya. Nah, untuk Maurintah kali ini kita mengambil julukan Perajut Muda. prajurit. Ya, perajut ya, bukan prajurit. Perajut muda. Perajut Ya, muda. perajut muda ini untuk julukan pesertanya. Jadi ketika coba bareng-bareng ya istilahnya. Ketika saya bilang perajut muda, nanti bareng-bareng ngomongnya bareng-bareng ya, kita ngomongnya itu dari kampus kita mulai. Untuk bangsa kita raih gitu. Kita raih gini ya. Oke, bisa ya. Dari kampus kita mulai. Untuk bangsa kita raih. Oke, bisa ya? Ayo, jargonnya Maurintah 2025. Oke, perajut muda dari kampus kita mulai, untuk bangsa kita raih. Baiklah pemirsa channel Ruang Mahasiswa yang kami banggakan, sekian dari kami obrolan terkait Maurintah 2025 bersama Kak Sukron. Terima kasih atas kehadirannya. Dari saya M. Zainul Arifin, UKM Pers mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.